Shalom semuanya. Apakah doa kita akan dijawab? Ini adalah pertanyaan yang banyak kita pikirkan setelah selesai berdoa. Sesungguhnya doa bukanlah sekedar usaha terakhir yang kita lakukan saat semua jalan tampak buntu. Sebaliknya, Alkitab memberitahukan kita dengan jelas bahwa doa sebenarnya merupakan langkah awal dari perjalanan kita menuju kemenangan. Maka dalam video ini, kita akan mengetahui 7 langkah penting yang harus diambil setelah kita berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Langkah pertama, percaya pada waktu Tuhan. Tuhan berkata bahwa kita harus meminta dengan iman. Tetapi Tuhan juga berkata bahwa kita juga harus bersiap siaga, yakni meneguhkan dan menguatkan hati kita dalam menantikan jawaban Tuhan yang datang di waktu yang paling tepat. Mazmur 27 ayat 14 tertulis, "Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Karena sejauh langit dari bumi, jalan Tuhan itu lebih tinggi dari jalan kita. Bandingkan Tuhan yang Maha Kuasa dengan kita manusia daging yang penuh ketakutan. Jelas Tuhan lebih tahu apa yang terbaik bagi kita." Jadi sehabis kita berdoa, ingatlah selalu untuk langsung segera menumbuhkan rasa percaya kepada rencana Tuhan yang sempurna. Tolak segala keraguan, bahkan rasa bersungut-sungut. Lepaskanlah segala kekhawatiran, lawanlah rasa ketidaksabaran itu. Dan lihatlah, rasa percaya yang kita sedang bangun ini akan berubah menjadi tindakan penyerahan diri, menjadi domba yang mendengar suara gembalanya, bergantung penuh kepada pemeliharaannya. Percayalah bahwa apa yang kita minta, Tuhan sudah dengar, bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, bahkan masalah terburuk sekalipun, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Haleluya, amin. Langkah kedua, bertindak dengan iman. Iman kita adalah satu-satunya hal yang dipandang oleh Tuhan. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka doa kita yang paling sungguh-sungguh pun akan sia-sia. Yakobus 2 ayat 17 menyatakan, "Demikianlah juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati." Ayat ini menegaskan bahwa iman sejati tidak hanya dinyatakan melalui kata-kata atau doa, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Kebenarannya adalah bahwa doa memang memerlukan langkah lanjutan sebagai bentuk tindakan iman. Misalnya, jika kita berdoa memohon penyediaan, kita juga harus mengambil langkah bijaksana dalam mengelola sumber daya yang ada. Percaya bahwa Tuhan akan memenuhi kebutuhan kita. Atau jika kita memohon bimbingan, kita harus melangkah dengan keberanian, seolah-olah jawaban dari Tuhan sudah diberikan. Puji Tuhan, kita memiliki suara Roh Kudus yang membimbing kita. Tindakan kita harus selaras dengan arahannya. Bertindaklah dengan segenap kemampuan yang Tuhan telah percayakan kepada kita, sampai sudah tidak ada yang dapat kita lakukan lagi. Dengan bertindak dalam iman setelah berdoa, kita menunjukkan keyakinan pada janji-janji Tuhan dan memperlihatkan bahwa kita mempercayainya bukan hanya melalui ucapan, tetapi juga melalui hidup kita sehari-hari. Iman tanpa tindakan adalah mati, tetapi iman yang disertai tindakan membuktikan bahwa kita hidup dalam kepercayaan penuh kepada Tuhan yang setia. Haleluya, amin. Langkah ketiga, kejarlah perdamaian dan rekonsiliasi. Ingatlah kebenaran ini. Kuasa doa Anda terkait dengan seberapa murni Anda menjaga hubungan dengan sesama. Dengan kata lain, jika Anda banyak menaruh dendam dan permusuhan, maka doa Anda sangat lemah. Sebaliknya, jika Anda berusaha mengampuni dan memperbaiki hubungan yang retak, maka doa Anda akan penuh kuasa. Seperti yang Yesus katakan di Matius 5 ayat 23-24. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Jadi setelah berdoa, segera perbaiki hubungan yang rusak atau rekonsiliasi. Jangan tunda-tunda.
Karena ketidakmampuan untuk mengampuni maupun meminta maaf dapat menghalangi berkat Tuhan turun atas kita. Jika keadaan tidak memungkinkan untuk memperbaiki hubungan, kita dapat berdoa meminta kepada Tuhan untuk dibukakan jalan menuju rekonsiliasi. Dan Tuhan akan disenangkan, sebab Tuhan sudah melihat bahwa hati kita sedang berusaha untuk berbuat kasih menuruti firman Tuhan, sehingga doa kita pada akhirnya akan penuh kuasa. Haleluya, amin. Langkah keempat, waspadalah terhadap godaan setan. Kewaspadaan dan doa adalah pasangan yang tidak dapat tergantikan. Jika doa adalah perisai, maka kewaspadaan adalah pedang yang menjaga jiwa kita agar tidak porak-poranda oleh godaan setan. Seperti yang Yesus katakan di Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Pada prinsipnya, apapun permasalahan yang kita hadapi di dunia ini, kita harus berusaha bersikap benar di hadapan Tuhan. Tentu kita tidak akan mampu, maka kita perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Minta Tuhan turut campur tangan dalam permasalahan yang kita hadapi, agar dapat membantu kita lepas dari segala pencobaan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Introspeksi diri itu penting. Apakah kita hidup sehari-hari itu menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Dengan melakukan introspeksi diri, strategi jahat iblis yang ingin menghancurkan kita akan dapat kita patahkan. Jika kita jatuh dalam cobaan, maka hidup kita dipastikan akan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan yang membuat doa kita tampak lemah. Sebaliknya, jika kita menolak segala tipu daya iblis dan tetap menjaga integritas kita, maka hidup kita akan sesuai dengan kehendak Tuhan, di mana itu akan membuat doa kita menjadi kuat. Haleluya, amin. Langkah kelima, teruslah bersyukur. Ini rahasianya. Rasa syukur mengubah setiap momen doa kita menjadi gaya hidup penyembahan. Filipi 4 ayat 6 tertulis, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ucapan syukur setelah berdoa menunjukkan iman dan pengakuan akan kebaikan Tuhan. Hal itu berarti mengalihkan fokus dari apa yang kurang kepada apa yang telah Tuhan berikan, yang memungkinkan kita bisa mengalami damai sejahtera bahkan saat segala situasi yang kita hadapi tampak kacau dan penuh ketidakadilan. Dari ucapan syukur lahir penyembahan, dari penyembahan lahir kebenaran dalam diri Anda. Dan doa orang benar itu, bila didoakan dengan yakin, besar kuasanya, mengubah segala sesuatu. Haleluya, amin. Langkah keenam, merenungkan firman Tuhan. Doa memiliki kekuatan untuk membuka pintu-pintu yang tertutup, sementara Alkitab adalah peta yang memberikan arahan untuk melewati jalan-jalan yang terbuka tersebut. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bimbingan Tuhan sering hadir melalui pembacaan dan perenungan kitab suci. Oleh karena itu, setelah berdoa, baiklah kita untuk segera mendekatkan diri pada firman Tuhan. Karena membaca, merenungkan, dan mempelajari Alkitab itu dapat membuka ruang bagi Roh Kudus untuk berbicara kepada hati kita, memberi hikmat, dan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Langkah ketujuh, melayani dan berbuat kasih. Tuhan sering menjawab doa-doa melalui kesediaan kita untuk menjadi tangan dan kakinya di dunia ini. Jadi setelah berdoa, bukalah mata hati Anda untuk melihat kebutuhan orang-orang di sekitar. Carilah kesempatan untuk melayani, menguatkan, dan mengangkat beban mereka. Galatia 6 ayat 2 tertulis, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Hidup dalam Tuhan tidak hanya tentang hubungan pribadi dengan Tuhan saja, tetapi juga tentang kasih kepada sesama. Setiap doa yang kita panjatkan, ibarat seperti kita memohon Tuhan memberikan kita benih. Jika Tuhan mau mempercayakan kita benih, maka benih itu harus kita tumbuhkan agar bisa berbuah, guna untuk memberkati kehidupan orang lain.
semakin kita berniat untuk mau memberkati orang lain, semakin banyak pula benih-benih yang dipercayakan kepada kita, yang artinya doa kita akan semakin banyak dijawab. Dengan kata lain, doa tidak hanya membawa perubahan dalam hidup kita, tetapi juga akan memampukan kita untuk menjadi saluran kasih dan berkat Tuhan bagi sesama. Haleluya, amin. Sebagai pengingat, sejatinya Tuhan sudah memerintahkan kita agar terus bertekun dalam doa. Di Kolose 4 ayat 2, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Ini berarti doa adalah nafas hidup kita sebagai orang Kristen. Dengan demikian, ketujuh hal ini harus kita terus lakukan setiap hari hingga menjadi kebiasaan-kebiasaan baik dalam hidup kita. Jika Yesus berkata, satu doa dapat memindahkan gunung, coba bayangkan efek doa yang terus-menerus dilakukan dengan tekun. Pastinya, segala gunung permasalahan, kesusahan, penderitaan, kekacauan, keterpurukan akan pindah keluar dari hidup kita. Konsistensi dalam doa akan membangun keintiman dengan Tuhan. Jadi baiklah kita membuat komitmen untuk berdoa sesering mungkin. Lalu, diikuti dengan sikap percaya pada waktu Tuhan, bertindak dalam iman, berdamai dengan orang lain, waspada terhadap godaan, mengungkapkan rasa syukur, merenungkan kitab suci, dan melayani dalam kasih. Karena doa bukanlah akhir, tetapi awal dari menjalani kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Haleluya, amin. Jika berkenan berikan like, share, subscribe, serta komen. Tuhan Yesus memberkati.